bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Mari kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yes. Kami berterima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Kami masih kuat, kami masih sehat. Semua karena hanya karena
anugerah-Mu Tuhan. Dan di siang hari ini biarlah nama Tuhan yang dipuji, yang disanjung tinggi. Semua yang siap memuji dan melompat bagi Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Come on. Mari bertepuk tangan bersama. Yesus
Yesus Raja. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Jemaat Tuhan katakan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Yes. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Allah Engkau, kasih tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita.
haus akan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hidup kami dengan hadirat-Mu. Tanpa hadirat-Mu kami tidak bisa hidup Tuhan. Oh Jesus, oh. Hampa hidup kami Tuhan tanpa Engkau. Yes. Sebab itu kami mau terus berkata Tuhan, Engkau yang layak untuk kami sembah. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Jemaat Tuhan dengan lembut katakan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, kami agungkan Tuhan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Hanya Kau yang layak kami sembah dan kami puji. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Dan kami bersyukur punya Allah yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, berfirman-Lah bagi kami. Didik kami, tegur kami, arahkan kami. Agar kami semakin mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus ambil alih segala sesuatunya. Setiap roh penolakan, kekerasan hati, benteng-benteng yang ada Hamba-Mu hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Tapi biar setiap kami mengalami lawatan Tuhan. Yang siap belajar sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Untuk tim praise and worship kita, bolehkah aplaus yang lebih luar biasa lagi? Terima kasih. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang baik. Semuanya siap untuk belajar? Oke, yang siap belajar bantu saya bilang di sebelahnya, pastikan kamu jangan ngantuk. Karena hanya 30 menit.
Kalau cuma 30 menit terus orang manganto, mungkin ada sesuatu yang penting Tuhan mau ngomong, tak lewat. Ya begitu ya Pak Edi ya, suka tak lewat. Apalagi kong scroll, aduh mau bikin lewat tak lewat. Oh, akhirnya kita datang banyak yang ketinggalan. Tapi saya percaya semuanya siap untuk belajar. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, suatu saat Rasul Paulus ada di daerah yang bernama Efesus. Dan Alkitab mencatat dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32 cukup panjang. Jadi saya tidak baca semuanya, nanti saya akan terfokus dengan 2 ayat yang akan menjadi landasan kebenaran firman Tuhan kita pada siang hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara pelajari di rumah, lewat firman Tuhan ini dicatat bahwa ada begitu banyak nasihat-nasihat yang disampaikan, dan saya percaya nasihat itu hari ini menjadi juga nasihat buat saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, semuanya mau belajar, semuanya punya kerendahan hati untuk terima nasihat tentunya. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan saat ini pada kita semua di tempat ini, dia berkata bahwa kita jangan lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Karena kita sudah belajar mengenal Allah. Ya, setiap hari Minggu di Family Cell, pagi bangun pagi, sore atau malam kita baca firman. Bahkan kalau di Manado kan semua serba ibadah. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, pulang gereja ada yang ulang tahun ibadah, malam undangan lagi ibadah lagi, buka usaha ibadah, semuanya ibadah. Kurang apa lagi kita belajar? Tanya, bilang di sebelahnya, kurang apa lagi Kang? Ya. Paulus juga menasihati agar kita menanggalkan manusia lama kita. Kita harus dibaharui dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia yang baru, ya. Dan yang menjadi fokus kita hari ini adalah nasihat Paulus dalam Efesus 4 ayat 25 dan 29. Ya, saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama menyimak. Ya, firman Tuhan ini kemarin pas mempersiapkan saya bilang, Tuhan, ini boleh ganti yang lain temanya, karena pas masuk pertengahan Pak Edi, ini kok kayaknya jadi mengarah ke saya gitu lebih fokusnya. Tuhan, saya mau sampaikan untuk jemaat, kenapa mulai kita ini yang jadi singgung? Wah, ternyata memang tergenapi bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dia serang ke depan, dia serang ke belakang. Jadi kita sama-sama belajar, nggak ada yang sempurna, pendeta juga nggak sempurna, jadi masih belajar ya. Efesus 4 ayat 25 dan 29 berkata demikian. Ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini nasihat dari beribu-ribu tahun yang lalu, tapi Bapak Ibu Saudara sampai hari ini saya masih berjumpa gak jauh-jauh, mungkin orang kerabat dekat saya, teman-teman dekat saya, yang kalau ngomong kadang-kadang seperti asal balontok. Apa arti asal balontok? Itu bahasa Jerman Bapak Ibu Saudara. Ya, itu bahasa Jerman, nanti buka di kamus, kalau bingung ketemu Pak Edi. Jadi asal balontok artinya asal ngomong aja, asal bicara aja. Ya, kadang-kadang kita ketemu sama orang aja, nganape. Pernah ketemu dengan orang sedikit-sedikit, nganape. Ya lanjutin sendiri. Tapi saya rasa Bapak Ibu Saudara mengerti. Ya, asal ngomong aja. Nganape, cuka Belanda lah, cuka apel lah, kuda putih, kuda merah. Semua dicumu-cumu. Kemarin saya ke Golden, ya. Sampai tali lipat ya. Takut salah cumu dong Bapak Ibu Saudara toh. Itu kan beda-beda tipis. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Toh antara cuka Belanda sama cuka apel beda sedikit, tipis sekali, itu bisa kepleset tuh. Kalau kebiasaan ngomong begitu pasti larinya ke situ. Percaya deh. Orang kalau biasa ngomong jorok, ngomong kotor, untuk ngomong keselip di situ gampang sekali. Bilang di sebelahnya, betul so. Iya, makanya tadi sedikit keserimpet mau menjaga, jangan dia tapalisi. Nah, keburu ngomong, tak salah ngomong, terlalu cepat ngomong. Takut salah Bapak Ibu Saudara, di mimbar kong di YouTube, haleluya, kong dorong cuma ambil sebagian, pendeta saja mau make di mimbar. Nah, dan kadang-kadang ada orang berpikir, oh itu kok so biasa. Bahkan beberapa orang bisa bilang begini, oh memang sebudaya kok di sini begitu pastor. Nggak usah kaget, bedain mana budaya, mana kebiasaan buruk.
Jangan sampai sesuatu yang buruk, yang salah, yang tidak baik kita bilang so biasa kok, itu so budaya kok. Padahal tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap ngomongin yang jelek, ngomongin hal-hal yang buruk, caci maki yang keluar. Pernah ketemu Bapak Ibu Saudara? Di GPI Gilgal ada enggak? Enggak ada, puji Tuhan, karena hari ini kita bertobat. Tolong bilang di sebelahnya, jangan begitu lagi ya. Tatap matanya dengan tajam, kong sungguh-sungguh bilang jangan begitu lagi. Ya, haleluya. Ya. Nah, judul khotbahnya apa Pastor? Hampir lupa. Judul khotbahnya adalah hati-hati dengan perkataan kita. Nah, kenapa saya dan saudara harus hati-hati? Karena Mazmur 8 ayat 1 sampai 3 bilang begini. Ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Karena saya dan saudara dari kecil Tuhan sudah memberikan kekuatan, artinya di dalam perkataan kita itu ada kuasa. Hati-hati mengeluarkan kata-kata kita, perkataan kita, karena mulut kita ada kuasa. Ada orang gak jadi ke gereja gara-gara suaminya salah ngomong pagi-pagi. Siapa dia? Saya dulu begitu. Istri bilang, sudah Jo, nganapi gereja Jo sendiri, so hilang sejahtera. Salah ngomong. Dari mana? Kata-kata. Artinya dari kata-kata saya bisa berkuasa membuat orang gak ketemu Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Nggak mau ke gereja, nggak mau ke family cell lagi. Bukankah banyak orang kecewa nggak mau datang lagi ke gereja gara-gara apa? Kata-kata. Kita tidak menjaga perkataan kita. Ada banyak terjadi pertengkaran bahkan berujung perceraian karena apa? Kata-kata. Terjadi perpecahan, konflik, gitu. Turun dari otoh, baku banting pintu cuman gara-gara kata-kata. Jadi kita harus hati-hati dengan kata-kata kita. Kata-kata kita bisa menciptakan, tapi juga bisa mematikan Bapak Ibu Saudara. Bukan artinya saya mau punya anak lalu tiba-tiba punya anak. Enggak, itu perlu proses yang cukup panjang. Ya. Tetapi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kata-kata kita bisa mematikan orang lain secara karakter, kehidupan mereka, jiwa mereka. Oh udah minta maaf Pastor, iya minta maaf tapi keburu luka. Perlu waktu untuk beresin itu. Bilang di sebelahnya hati-hati berkata-kata. Nah, ada seorang ilmuwan Bapak Ibu Saudara, saya baca dari Wikipedia, dari Hado Institute Jepang yang bernama Masaru Emoto. Pada tahun 2003 dia melakukan penelitian terhadap air dan dia menemukan bahwa ternyata lewat kata-kata yang diucapkan, baik itu berbentuk doa, musik, atau hal yang positif yang diperdengarkan kepada partikel air ternyata berdampak langsung pada pembentukan kristal air. Dan dia membuktikan Bapak Ibu Saudara, apabila kita selalu menyampaikan kata-kata yang baik, kristal air itu akan terbentuk begitu indah. Kelihatan bagus, tetapi kalau misalnya disampaikan kata-kata yang tidak baik, pembentukan kristal airnya jadi jelek. Nah ada videonya, kita perhatikan bersama.
Bapak Ibu Saudara, ilmiah dan terbukti. Nah, manusia terdiri 70% itu dari air. Artinya di saat kita menyampaikan sesuatu, kalau itu baik, seseorang bisa langsung mengalaminya, dia bisa langsung merasakan. Nah, firman Tuhan bilang begini dalam 1 Petrus 3 ayat 10, saya pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di dalam Alkitab tertulis begini, orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang baik. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara mau menikmati hidup? Bolehkah angkat tangan? Yang mau mengalami hari-hari yang baik. Mulailah menyampaikan hal-hal yang baik. Dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Kalau ada masalah jangan bilang pesoele kita. Sial Jo. Lihat ada Pak Pendeta Jordan aja ketawa di muka. Pesoe. Mati Jo kita mati. Bagus salah sadikir yang pasangan. Cere torang cere. Pisah. Pisah. Giliran ditinggal baru oh jangan sayang. Mau balik terlanjur luka. Yang ketawa punya pengalaman mungkin. Gak usah malu karena kita lagi belajar Bapak Ibu Saudara. Stop bilang pasangan bodoh, biongong anak, bogo-bogo. Jangan Bapak Ibu Saudara. Biarpun kelihatannya begitu. Nganape gede sekali, nganape kurus sekali. Kiapa nganape hitam, kiapa nganape belok. Nah pasangan kita siapa yang pilih? Kok sekarang kurang dia bilang-bilang begitu. Biar dia gode bilang ngana gode marmana ngana ganteng. Ya mam sering bilang begitu. Kita pesua, iya memang mam selalu memperkatakan yang baik. Minta maaf tapi saya dengar sendiri. Pap ini biar gode mar ganteng. Begitu kuat. Oh. Mas Danang biar kurus. Toh, biar luar biasa. Begitu kok. Jangan bilang ngana pemalas. Nyak guna ngana jadi laki. Kadang-kadang turun lupa lu. Pasangan kita bilang nyak guna ngana. Nah, lu ngana makan hari-hari. Siapa yang pekerja? Yang batamang kalau sakit siapa? Kok ngana sekarang bilangnya ndak guna? Giliran dia ndak berguna bingung lah. Dari mulut kita bilang dia nggak berguna. Stop bilang-bilang begitu. Bilang kamu laki yang luar biasa. Bini. Istri yang luar biasa. Kamu cantik. Toh, ngana basar, mar cantik. Boleh saya turung sadiki? Boleh begitu. Lebih bagus kan begitu toh. Toh. Saya bilang ke istri saya bilang sayang. Ngana so lebih besar. Gitu. Mar cantik, mar sekurus sadiki lebih bagus. Daripada orang bilang-bilang ngana pe gode ngana. Cok ngeliat kok ngana pe badan. Enter baju sunya tak muat-muat kurang beli-beli. Duh, jangan begitu. Bilang papa sangat jangan begitu. Kalau nyana datang saya kasih kesempatan 5 detik WA. Sayang jangan begitu. Coba praktek berdiri Bapak Ibu Saudara. Praktek. Saya minta tolong pasangan suami istri ke depan. Coba perkatakan, oh Pak Danang boleh minta. Itu langsung berdampak loh, boleh gak berdiri? Yang datangan dengan pasangan, jangan pasangan orang. Kalau teman, boleh teman atau sebelah cuman sekedar coba sampaikan hal-hal yang baik. Coba saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kerjasama. Berdiri, bolehkah berdiri semuanya? Oke terima kasih kerjasamanya. Boleh pinjam mic-nya? Oh mau Pak Jo. Oh Pak Danang kute, Pak Danang. Kalau pap selalu kok orang dengar. Tuh yang gak mau berdiri, gak yakin. Ayo gak biasa. Belajar, kita sama-sama belajar. Oke, Pak Danang di depan. Pak Danang di depan, oke. Yang mau belajar berdiri. Pastor kita datang sendiri. Berikut pastikan yang single bawa pasangan yang dari Tuhan. Ya, boleh ngomong sendiri kan. Saya ini anak Allah. Woi, saya ini sehat. Yang merasa terlalu gede, saya pasti nanti kurus. Yang terlalu kurus, saya akan naik jadi gemuk. Gemuk kecil itu relatif. Tuh, sesuai kebutuhan. Ya, coba Pak Danang kasih contoh cara memuji pasangan. Menyampaikan hal yang baik. Oke sayang, kamu luar biasa. Tulus Pak Danang, tulus. Tulus Pak. Tulus. Oke, tulus. Kamu cantik banget hari ini, cocok bajunya, keren, sarangnya. Iya. Balas dong, emang kadang-kadang wanita begitu mau dipuji gak mau muji.
Kadang-kadang. Tuh, coba Ibu Cia. Sayang kamu ganteng. Oh, haleluya. Terus? Apa lagi? Itu doang. Kamu baik, ramah sama banyak orang. Iya, kamu banyak kelebihan. Kelebihannya apa? Kelemahan kamu, gitu ya. Oke, ya boleh duduk. Ternyata mau memuji orang tuh perlu belajar loh Bapak Ibu Saudara. Nggak gampang kan? Nggak gampang memang. Karena kadang-kadang si jahat tuh nggak mau kita saling puji satu sama lain. Karena di saat kita belajar menyampaikan hal yang baik, kuasa Tuhan bekerja loh dalam kehidupan kita. Kita menikmati hidup, firman Tuhan bilang, menikmati hidup, menikmati hari-hari yang baik. Ya, jadi biarpun kelihatannya begitu ya, katain aja yang baik. Sampaikan hal yang baik buat pasangan kita, buat anak-anak kita. Yang setuju katakan amin. Amsal 18 ayat 21 bilang begini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Kita menikmati apa yang kita ngomong. Kalau kita ngomong yang baik, kita menikmati yang baik. Kalau kita ngomongnya nggak baik, ya nggak baik. Kita bilang pasangan kita, orang sekitar kita, anak-anak kita nggak baik, nggak heran mereka nggak jadi baik. Kenapa? Karena dimulai dari perkataan kita, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya sebagai orang percaya, perkataan kita harus bisa membangun orang lain. Ya, harus bisa menolong orang lain, menginspirasi, harus bisa membawa damai. Amsal 16 ayat 24 bilang begini, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Madu fungsinya banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ini pasti keluarganya bahagia. Amin. Nah, ada beberapa perkataan yang perlu kita pelajari dan harus kita hindari dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, yang pertama, perkataan dusta atau menipu. 1 Petrus 3 ayat 10 bilang begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang suka menipu? Di luar sana bilang, siapa yang suka bilang, so di lampu merah padahal masih di rumah. So di mana? OTW. Padahal baru mau mandi. Di sini nggak ada yang menipu, tapi yang begini banyak. Yang setuju katakan amin. So dekat, dia bilang so dekat. Padahal masih di ujung. Bilang Jo, kita masih jauh, kurang lebih 40 menit. Fix. Kadang-kadang kita mau menyenangkan orang, tanpa disadari kita sedang menipu. Yang kita tipu tahu nggak? Nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan jangan lupa buahnya akan kita nikmati. Yang setuju katakan amin. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, Amsal 6 ayat 16 sampai 19 bilang begini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Ini luar biasa. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 17. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ayat 18, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ayat 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jangan sampai gara-gara perkataan kita terjadi konflik di dalam keluarga, papa mantu, anak mantu. Kadang-kadang tanpa disadari, toh ada saya ketemu ngomongin jelek, iparnya dijelekin, mama mantunya dijelekin, ngomong ke sana, ngomong ke sini. Akhirnya terjadi keributan, nggak ada sukacita. Ngomong apa? Kumpul makan sama-sama, tapi di belakang sambil baku bise. Nggak bisa menikmati hidup yang baik. Mungkin kelihatan happy-happy, tapi saya percaya hatinya nggak damai. Makan aja pasti nggak asik, kenapa? Sibuk ngomongin orang. Bilang di luar sana. Matius 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Jangan sampai kita menjadi sumber hoax. Baru dengar kata orang dan orang sampaikan dengan percaya diri kepada orang lain. Padahal enggak benar. Bilang di sebelahnya hati-hati. Yang kedua, yang perlu dihindari adalah perkataan yang sia-sia. Katakan sia-sia.
1 Timotius 5:13, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter. Apa arti meleter Bapak Ibu Saudara? Gosip, berawal dari orang-orang yang malas, ujung-ujungnya akan bergosip. Itu firman Tuhan bilang. Dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ya karena udah gak ngapa-ngapain di rumah, toh kurang santai-santai, gak ada kesibukan, toh akhirnya kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong, mulai gosipin orang, ngomongin orang, ngomongin sesuatu yang bukan urusannya dia sendiri. Firman Tuhan jelas bilang Tuhan benci dengan orang-orang yang seperti ini. Dia benci dengan orang-orang yang suka menipu dan berdusta, kata sia-sia. Ya, bilang di sebelahnya jangan begitu ya. Kita sama-sama belajar. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Mungkin kelihatan hebat dalam pelayanan, rajin ke gereja, tetapi kalau mulutnya enggak dijaga Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang sia-sia ibadahnya. Kenapa? Mulutnya bocor kemana-mana, menimbulkan konflik. Nah kalau di rumah aja suka konflik gara-gara perkataan, apalagi di luar. Kan harus dimulai dari keluarga, mulai dari rumah. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita di gereja shalom, malaikat sampai minder, kita di luar, iblis takut badekat patorang. Di gereja malaikat minder, kenapa sedikit-sedikit apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Ditanya apa kabar? Haleluya, saking holinya. Tanya apa kabar, harusnya sehat, toh luar biasa. Apa kabar? Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa, malaikat takut badekat. Apa? Holy sekali, mar kalau di luar kita harus jaga. Saya belajar juga, jangan sampai di mimbar luar biasa ngajarin begini, pergumulan yang gak gampang. Keluar di sana kong, makanya kadang-kadang mesti lebih menjaga diri. Kenapa? Pas buka kaca kong tiba-tiba Pak Edi di sebelah, oto lain, dapat oto baru ceritanya Pak. Mau marah keluar tuh, Pak Kitot. Saya pernah keceplosan, anak saya langsung bilang, kiapa Dedi mau make dang. Saya bilang bodoh, masih belajar. Enggak ada yang sempurna, tapi biar firman Tuhan hari ini menasihati saya dan saudara untuk menjadi lebih baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang ketiga, perkataan yang suka mencemooh. Apa artinya mencemooh? Itu mereka adalah orang yang suka mencemooh, adalah orang yang tidak menghormati atau menghargai nasihat dan teguran. Termasuk firman Tuhan. Khotbahnya cetek. Ya anak kamarin, pastor seberapa lama pelayanan. Ya cuman FCL doang mau ngajarin Pak kita. Kita lebih tahu dari ngoni. Itu orang-orang yang suka mencemooh tuh Bapak Ibu Saudara. WL-nya gak ngangkat, nunai jokong pelok pada api angka. Iya pemain keyboardnya, iya kiapa dong seragam begitu, kiapa dong baju begitu. Datang mencemooh terus. Mau datang mau ketemu Tuhan atau mau jadi penilai, grup penilik di sini. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi tanpa disadari kita jadi orang yang pencemooh. Nah giliran ditegur, dikasih masukan, nggak mau. Tersinggung lah. Kiapa cuman di sini tuh gereja. Di sana ada gereja. Di pendeta lainnya enggak begitu jabak khotbah. Bapak Ibu Saudara bedakan, Bapak Ibu Saudara, kami lagi khotbah menyampaikan firman keras karena apa? Karena firman Tuhan memang harus memisahkan roh dan daging, Bapak Ibu Saudara. Ini bengkel. Kadang-kadang kita merasa keras bukan karena keras, karena orang gak mau bertobat. Gak mau diubah. Ya. Jangan menjadi pencemooh. Amsal 15 ayat 12 bilang begini, si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Nggak usah lah mau ke pendeta, ngapain ke FCL, ngapain mau ke gereja. Udah kita mendengarin Tuhan aja di rumah. Suka kasih teguran, kasih masukan. Tapi nggak mau dikasih masukan. Amsal 22 ayat 10, usirlah si pencemooh. Jangan usir sekarang, sudah ada. Ya. Maka lenyaplah pertengkaran. Nah, berarti kalau ada keributan lihat Jo, biasanya ada si pencemooh di situ. Ya. Dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat menjaga perkataan kita? Yang pertama adalah jaga hati. Katakan jaga hati.
Amsal 4 ayat 23 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sumbernya hati kita. Kalau hati kita nggak beres Bapak Ibu Saudara, pasti yang keluar dari mulut kita tuh nggak bagus. Nggak ada istilah mau dibilang, oh itu kok cuma DP mulu, mar DP hati baik. Itu nggak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang namanya keluar dari mulut itu berarti dari hati. Kalau hatimu beres, hati saya beres, yang keluar dari mulut pasti baik. Firman Tuhan bilang begitu. Nggak ada tuh istilah, oh cuma DP mulu kuat. Sering dengar begitu? Sering Bapak Ibu Saudara? Pernah ngomong? Dulu iya, tapi secara belajar mulai mengerti, enggak no. Memang kalau hati kita nggak beres, pasti kita akan ngomongin kejelekan orang, kita akan menjatuhkan dia. Cari kesalahan dia, kenapa hatinya nggak beres? Yang dari mulut pasti nggak bagus. Ya. Makanya Bunda sering bilang, kalau mau khotbah, cek hati kamu. Biar firman yang kamu bagikan, kalau hati nggak beres, firman itu dipakai untuk menyerang orang. Mengintimidasi orang. Yang dari hati diterima dengan hati. Makanya kami harus berdoa dulu, beresin hati dulu. Tuhan jangan sampai saya nggak beres lalu firman Tuhan ini saya pakai untuk kepentingan pribadi. Amin. Lukas 6 ayat 45 bilang begini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Yang kedua, bagaimana kita menjaga perkataan kita? Mikir dulu sebelum berkata-kata. Nah, kelemahan saya di sini nih Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saya belum mikir udah ngomong cepat sekali. Istri bilang sayang mikir dulu kuat. Kadang-kadang darling kalau ketemu jemaat bisa dengar dulu. Sama istri ngomong dulu belum mikir. Tanpa disadari so menyakiti istri. Baru bilang aduh sorry sayang so salah. Iya dimaafkan tapi kan keburu sakit di sini. Begitu sayang dulu ya. Yang bapak-bapak katakan amin. Kadang-kadang suka lupa. Mikir dulu, ini mengecewakan orang atau enggak? Kira-kira kalau saya ngomong ini tersinggung enggak ya? Kalau saya ngomongin ini kira-kira bakal nyakitin enggak? Terjadi konflik enggak ya? Kalau saya ngomong begini kira-kira ini bisa membantu atau enggak ya? Mikir dulu. Kita belajar mikir dulu. Yakobus 1 ayat 19 bilang begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Karena di saat orang mendengar dia ada kesempatan untuk mikir. Kalau dia ngomong dulu gak bakal sempat mikir. Makanya disuruh dengar dulu. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Apalagi untuk hal-hal yang kita gak tahu. Gak usah sambung-sambung. Kadang-kadang suka ingin merasa dianggap penting. Kadang-kadang tanpa disadari orang ngomong. Berusaha masuk supaya kelihatan penting. Supaya bisa diterima. Supaya kelihatan hebat. Ngomong gak perlu ngomong. Pengalaman. Masih belajar hari ini. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir. Ya, masih semangat semuanya? Belajar sesuatu? Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu. Ya. Yang ketiga adalah kalau kita mau menjaga perkataan kita, kita harus menghindari pergaulan yang buruk. Kita berteman dengan siapa aja. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang-orang dan kita mulai berubah dari hal-hal yang baik menjadi hal-hal yang tidak baik, terutama soal perkataan, mendingan kita menghindar dari pergaulan itu. Mendingan kita jauh dari teman tapi kita dekat dengan Tuhan daripada kita dekat dengan mereka tapi membuat saya dan saudara jauh dari Tuhan. Orang kalau ngomong dengan orang-orang yang sakit hati, kita ikut bisa sakit hati loh Bapak Ibu Saudara. Makanya ada barisan sakit hati. Yang duduk sakit hati semua. Orang kecewa dia akan ngomongin tentang kekecewaannya. Kita ada sehat-sehat pulang jadi stres. Kenapa? Dia yang kecewa kita yang pusing. Habis itu kita ngomongin lagi sama orang lain Bapak Ibu Saudara. Kita ceritain lagi sama orang lain. Dengan kata awal, jangan bilang-bilang Ini cuma torang dua. Nanti yang dengar pergi lagi tempat lain. Jangan bilang-bilang. Torang pejanji iman torang dua. Jangan bilang-bilang orang. Sungguh aneh, sungguh iya. Pulang dia bilang, sayang jangan bilang-bilang Dia nin tahu, Susatu Minasa Utara ada tahu.
Hindari pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33 jelas, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nggak heran kita jadi gampang ngomongin kekurangan orang, gampang memakai, gampang hal-hal yang buruk. Kenapa? Duduk dengan orang-orang yang seperti ini. Kita berteman aja, tapi jangan bergaul, jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya kalau kita menjaga mulut kita, kita menikmati hari-hari yang baik. Ayat penutup Matius 12 ayat 36 sampai 37. Yang terakhir, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi jangan berpikir kita ngomong habis itu sambil lalu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita ngomong itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita kelihatan hebat secara kegiatan rohani, Tuhan bilang mulutmu gak baik. Kita dihakimi menurut perkataan kita. Hari ini kita belajar sebagai kesimpulan, hati-hati kenapa? Mulut kita punya kuasa. Katakan punya kuasa. Ada 3 perkataan yang harus kita hindari. Yang pertama, perkataan dusta atau menipu. Yang kedua, perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, perkataan yang suka mencemooh. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga perkataan kita? Yang pertama, jaga hati. Yang kedua, mikir dulu. Bilang mikir dulu. Mikir dulu sebelum berkata-kata. Dan ketiga, hindarilah pergaulan yang buruk. Saya percaya hidup kita jadi indah. Nama Tuhan dipermuliakan. Pasangan kita bahagia. Anak-anak kita bahagia. Dan biar setiap kita menikmati berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman hari ini mendidik kami, menasehati kami agar kami bisa menjaga perkataan kami. Perkataan kami memuliakan nama Tuhan, membawa keluarga menikmati kehidupan yang berbahagia. Terima kasih Tuhan. Aku terbatas, tapi aku percaya Tuhan tak terbatas. Roh Kudus bekerja secara supranatural, terus membentuk kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Saya jemput semua bangkit berdiri dong. Berikan tepuk tangan lagi. Satu kali buat Tuhan. Seberapa banyak kita diberkati Tuhan. Wow, luar biasa. Oke, kita pakai 1 menit ke depan ya. Ini ada satu nilai yang dibangun di gereja kita, yaitu family, saudaraku ya. Saya mau kita keluar dari tempat kita. Kita sapa, mungkin ada orang yang baru. Katakan selamat datang buat mereka. Dan kasih ingat, jaga tuh mulut kita, gitu ya. Oke, silakan. Atau tanya, kemarin ada nggak ke Tomohon gitu ya? Wah, sepertinya ada yang janjian nih, ada yang janjian juga nih. Oke. Ya, oke, yang sudah silakan duduk kembali. Yang sudah silakan duduk kembali. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tengah ibadah kami. Ya, Bapak Ibu Saudara bukan orang lain, tapi saudara dalam Tuhan. Kalau nggak ada pengembalaan tetap ya untuk minggu depan, boleh hadir kembali bersama dengan kami. Oke, kemudian ada tanggal 17 ya pengumuman. Ada tanggal 17 ini akan merayakan HUT RI ya. Itu gereja kita mengadakan jalan pagi bersama dengan senam saudaraku. Catat jamnya, yaitu jam 6 pagi ketemunya di gereja. Siap semua? Yang siap angkat tangan dong, saya lihat. Wah, ini catat, semua siap kayaknya Kak Jeki ya. Oke. Kemudian tanggal 25 Agustus itu ada gereja kita juga mengadakan satu momen yang luar biasa, yaitu HUT gereja. Ya, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, bawalah teman-teman atau saudara di tempat ini.
Ya, kita akan dilayani oleh Pastor Juan Mogi dari Jakarta, yaitu pastor senior kita, yaitu dalam ibadah 1 dan 2. Ya, siap? Tuh bawa, ya oke. Kemudian ada GNG dan Pro-M untuk tanggal 28 nanti, ada GNG dan Pro-M, yaitu special event ya, spesial. Jadi menghimbau Pro-M dan GNG juga membawa teman-teman di tempat ini untuk sama-sama menikmati berkat Tuhan. Ya, jam 6.30, catat tanggal 28 Agustus jam 6.30 di tempat ini. Kemudian ada satu seminar ya, seminar parenting ya, parenting yaitu tanggal 29 Agustus 24 yaitu jam 7 malam juga di tempat ini. Saya ada yang bilang, udah tua nih nggak bisa ikut lagi. Bisa Bapak Ibu Saudara ya, kita boleh belajar ilmunya, itu boleh bagikan kepada orang lain, kepada anak-anak kita untuk mengajarkan kepada cucu-cucu yang ada ya. Jadi orang tua tetap boleh hadir di tengah seminar yang ada. Kemudian ada satu seminar lagi yaitu seminar Level Up Marriage ya, itu tanggal 30 Agustus. Itu terbatas loh, cuma 200 orang di tempat ini. Saya mengimbau jemaat Tuhan ya, jemaat di tempat ini juga segera mendaftar ya sebelum lari ke umum saudaraku. Saya mau lihat semua diberkati Tuhan dan semua pasangan-pasangan itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu akan dilayani oleh Pastor Owen ya, Pastor Owen dan istri yang ada. Oke. Itulah pengumuman. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Mari bersama sambil bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Kau. Kaulah yang layak dipuji. Terima kasih Bapa di surga. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati persekutuan yang indah. Ada pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Ada kebenaran firman Tuhan yang boleh menasehati kami. Supaya kami hati-hati dalam perkataan kami. Sebab perkataan kami bisa menjatuhkan. Tapi perkataan kami juga bisa membangun orang lain. Itu sebabnya Tuhan, biar kebenaran firman-Mu terus ada, tersimpan di dalam hati kami. Perbendaharaan hati kami penuh dengan firman, sehingga yang keluar dari mulut kami juga perkataan firman yang membangun, yang menasehati, yang mendorong, yang memberi semangat kepada orang lain. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Berkati hamba-Mu, Pastor Stephen, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati keluarganya, berkati anak yang kekasih Joshua. Kami tahu pengurapan-Mu akan lebih lagi, membuat hikmat, membuat marifat, pewahyuan yang baru untuk disampaikan kepada jemaat. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Perlindungan-Mu menjadi bagian kami. Tiap roh maut, kecelakaan, bentuk apapun kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tapi kami pulang membawa berkat dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Jemaat yang kekasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah Engkau dalam segala sesuatu.
Apa saja yang kau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Allah, dibuat Allah berhasil. Pulanglah dan bawalah berkat dan nikmat dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudusnya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupan kita semua. Saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.